sini Nagori Purbatonga, Kecamatan Purba. Gorani Simartelu. Keren. Silima Huta, memang mau masuk Karo, Sonari. Jadi Silima Huta, Situlu Huta, Sipitu Huta, masuk Karo, Sonari. Tapi saya benar-benar populasi ini sih. Simalungun. Sionggang, netan Jawai. Jadi Sionggang. Bahasanya siang buku di Batara Sangsi Simanjunta. Goran bisa. Bahwa raja yang pertama di tanah Jawa itu adalah Sionggang, yaitu Sitonggang. Kemudian mereka diserbu oleh Sinaga dan dimenangkan oleh Sinaga. Akhirnya jadilah Sinaga menjadi raja tanah Jawa sampai hari ini. Sebenarnya si buka buta di situ adalah si Tanggang. Nanti datang mereka lagi dapat tilas. Ajak kita. Si Umorang juga. Dolok Maria, ini Gunung Maria hari ini. Ya kan? Dolok Panribuan, perbatasan antara Deli Serdang dengan Simalungun. Lewat Gunung Maria. Opehol jadi Panganibuan. Gawan Perguruan ini Pagurawan hari ini kan beban militer Simalungun itu naik. Apalagi bagi perusahaan perpadan Nabula Kaiso dua ada perguruan. Terus juga Sarbulawan itu jadi Sarbulawan. Itu gejala asimilasi bahasa. Dolok Maranggir. Ya Dolok Marangir. Kanopan. Jadi Aek Kanopan. Silo jadi Silo, kalau itu wilayah Melayu secara geografis dibatasi. Yang paling gawat Libo, jadi Aek Nauli. Balai Penelitian Pinus yang didirikan oleh Belanda untuk menghijaukan Danau Toba itu tahun 1925. Hari ini masih ada kantornya di situ, di Libo. Tapi jadi Aek Nauli. Oh gitu. Kalau itu oke lah, karena udah wilayah mereka. Tapi ini kita jangan diganggu di wilayah kita Simalungun secara administratif, teritorial. Ini Libo. Jadi Aek Nauli. Libo di Simalungun itu cantik, uli. Itu ada sungai. Aek Nauli, Libo jadi Aek Nauli. Memang paralel artinya kan? Paralel artinya sungai yang cantik, sungai yang indah, sungai yang bersih. Ya, siapa mulu kan itu. Cagaralam, Martelu Purba. Di Purba bukan di Tanah Karo. Gawat gitu ini. Apa itu barangkali telu itu karena yang membangun, menanam apa itu tanaman marat di apa itu di Ketaren. Iya. Apapun ceritanya, karena dia berada di wilayah administratif teritorial Simalungun, maka dia harus iya, saya paham dengan itu. Apapun ceritanya, ketika dia berdiri di wilayah Simalungun, dia harus mengafirmasi kearifan yang ada di Simalungun. Ya, itu dia. Nah ini juga, saya betul tadi. Ini ada nama-nama kecamatan yang ada di Serdang Bedagai. Jadi dari 18 kecamatan yang ada di Serdang Bedagai itu, 12 itu orang Simalungun semua di dalamnya. 12 kecamatan. 65% di Serdang Bedagai itu Simalungun semuanya. Tapi nggak bisa bersatu untuk meloloskan beberapa anggota DPR di sana. Apalagi jadi anggota Serdang Serge 1, Serge 2. Ini aneh. Di sini Serdang ini ada beberapa 3 kecamatan. 3 kecamatan di Serdang itu adalah orang Simalungun semua di dalamnya. Terus juga di Asahan Labuan Batu ini jelas. Ini semua nama-nama Simalungun. Ya, nama-nama kecamatan, nama-nama guru yang ada di Asahan itu. Ini semua nama Simalungun ini. Nggak ada apa yang lain. Ada juga beberapa yang muncul dari Jawa. Ya, ini semua Simalungun. Jadi komunitas kita itu sebenarnya secara topografis, bukan, secara administratif teritorial kita memang Kabupaten Simalungun. Tapi diaspora ini kita lebih banyak di Serdang Bedagai, misalnya di Asahan, di Batubara, dan juga di Serdang Bedagai, di Serdang. Dan juga mungkin kita kalau bisa klaim misalnya itu sampai ke di Tanah Karo, perbatasan Sipitu Huta, Barigi. Itu kan dia Simalungun. Nah, kita lepaskan itu. Berdasar tradisi ini, mustahil Dolok Simbolon hari ini paralel dengan klan Simbolon. Gak mungkin. Yang kedua, Simbolon paling mungkin ada Simbo Nagolon, tempat di mana Mawas paling banyak ditemukan. Ini sesuai dengan kondisi belantara pada daerahnya. Ada juga Sihabolonan, Simbo Kehen dan Simbo Buluan.
adalah nama kampung, sama sekali bukan simbolo. Jadi anggo simbolo nai goran ni marga dum dia simbol kehenona ause. Simbol kehean apa simbol duluan. Jadi ini sesuatu yang dibuat-buat, ditarik-tarik. Ditarik-tarik. Nah, jika ada yang mengklaimnya sebagai wilayah, itu adalah penyesatan sejarah. Ini adalah penyesatan sejarah ataupun klaim sepihak tanpa dasar. Anggo song tahun na panay si ketum na panay bapak ketum na panay, ya kan? Memang orang dari saya leluhur di sini ya, leluhur. Tapi saya yakin persis sama seperti yang di sebelah. Mangindo tanah kumbani, tuan akan kumbani raja. Anggo rumah Mangindo, kubangindo rumah kumbani bapak on. Pinjam doi bakku, berhamba bakku saja handphone ini. Ibarat bapak on mau bakku, bodoh gak diubah dong di hak milikku? Gak bisa, karena ini adalah pemberian. Jadi gak bisa, ya. Nah, mengapa bisa terjadi? Ada 4 perkara penting yang harus kita catat. Kita gelukan nama tubuh bagas panorama. Nah, perlu klaim wilayah bahwa ini adalah wilayah kami. Yang kedua, memperluas koloni. Ya, ayo boboy dong leluhur ni Sidia itu. Ya, ayo kita bentuk, ayo kita buat, kan begitu. Yang ketiga, menarik silsilah. Jangan-jangan juga orang-orang yang di situ ini juga hari ini pasti sudah berkoordinasi dengan intensif kepada mereka yang menggagas ini di Jakarta atau di mana. Yang ketiga, yang keempat, mana tahu potensi sumber daya alam, entah itu flora, entah itu fauna, entah juga itu mineral, minimal galian C. Karena tadi dibilang waktu pembukaan apa tadi Pak? Wah namu mau batu-batunya diambil dari situ kan galian C. Kan duit juga itu. Satu truk berapa duit? Berapa truk yang lewat tiap hari? Duit juga. Apa yang harus dilakukan? Nah, saya sepakat dari sebagaimana disampaikan oleh Pak Isarom. Mari kita buat semacam karya ensiklopedis tentang topografi, tentang geografi Simalungun dengan mengembalikan nama-nama hari ini ke nama aslinya. Bersatu pendapat tentang Simalungun tentang wilayah dan nama. Mari kita bersatu, saya kira. Ya, Jona kalau cuma apa kadang-kadang nona Medan. Di Simalungun terlalu banyak komunitas. Di hutan bolong 3. Bui hutan bolong. Organisasi pemuda bui. Ikatan Hadatul Simalungun nggak ada. Atau BPJS mungkin ada di Simalungun. Ketua BPJS Simalungun ada John. Kalau nau ketua BPJS Sumatera Utara. Barisan para jomblo sejati. Mungkin itu Simalungun GSM. Garama saya rumah tua. Aduh, just help. Tinggalkan ego marga. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini saya kira, nah siang Bapak kita siang Minangkabau, kita mari bersatu. Ini bukan urusan soal marga Dasuha, soal Damani, soal Garingging, soal Sumbayak, Sidauruk, bukan. Karena ini sudah mengganggu satuan Simalungun. Maka yang bergerak itu bukan hanya Damani, bukan hanya Nasyam, Barida Suha, Pak segala macam, Siboro atau segala macam, tapi adalah orang Simalungun. Segera koordinasi dengan DPRD, Bupati, BPN Simalungun dan Kementerian ini maksud saya tadi. Paling tidak hasil rumusan ini atau apa segala macam, marilah ribut semua di Instagram, ribut semua di Facebook, ya kan? Sehingga orang di Jakarta sana pun BPN Simalungun itu goyang-goyang dia, kan gitu kan? Ya? Nah, ada banyak komunitas Simalungun, tapi maaf, saya melihat masih bergerak parsial. Jadi kita hanya memikirkan komunitas kita, marga kita. Saya dalam komunitas marga Damani, saya sering bilang seperti itu. Gitu. Kalau kita hanya membesarkan Damani kita ini saja tanpa membesarkan luar, kita akan inklusif, kita akan eksklusif. Kita hanya besar di dalam tapi kerdil keluar.
Bagaimana kita bergerak hari ini? Walaupun kita senama purba dasuhan, purba apa, purba tambak segala macam, tapi kita bergerak atas nama Simalungun secara itu. Tanah itu baik dataran, lembah maupun dolok adalah simbol prestasi maupun aset. Keberadaannya harus dipertahankan. Saya kuboto dan song kanami misalkan nyaka di kecamatan Purba, kan? Purba Pak Dorok Raja Namija. Tapi dong meja hutan misalkan hutan di Damani. Nah ada pangahan si dia Purba Pak. Tangguhan dah sak. Hah? Tangguhan. Tapi itu kan pelecehan buat untuk Purba apa? Itu pelecehan. Itu pelecehan. Maka kalau kita paham secara antropologis, semua pendatang yang datang ke Simalungun itu adalah Sidapok Solu. Maka harus tunduk kepada aturan, norma, etika yang berlaku di Simalungun. Sidapok Solu Donaro, bukan merajai, bukan mengklaim. Pendatang itu adalah Sidapok Solu. Saya pun bisa eksis di Medan sana karena saya tahu wilayah itu wilayah Melayu. Maka saya harus mengubah diri saya bukan menjadi Melayu, tapi berperilaku seperti orang Melayu. Bertutur kata, gaya berbicara, menghargai mereka. Jangan sampai diusir saya dari Medan. Pulang kau dari sini, Damani tak ada di Melayu. Hancur kita. Dimanapun, Sidapok Solu benar. Jadi jangan bertingkah lah. Ya. Apalagi sampai membuat yang kampung yang dimasuk itu gusar. Ini kan Simalungun ribut semuanya akhirnya. Ribut kita. Bahkan sampai-sampai acara ini harus dibuat untuk mengcounter itu. Kan luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Keutuhan kesatuan geografis secara genealogis klan asli di Simalungun apa jadinya bila ada pendatang yang mengklaim. No karena itu mereka tahun bawa orang. Ai garingking du jainan raja. Partuan di garingking roh masih dahulu kuzai. Ipangin du matano. Iji mana siam. Iber kembali sumbaya. Iji mana siam. Ija roh kuzai. Iber mana siam. Jadi aneh. Merasai kan? Mulai tahun 2000, kemudian kalian tahu saja berapa ya? 85, roh marga Tambunan Guzai. Pengindu si milik misi dia. Tahun 2000, kalau ini gagal tahun 85, mereka berupaya memekarkan lepas dari Simbo Kehen dan Simbo Keluan dan ini dibentuk Sordang Raya, namanya Sordang Raya dari Legori Simbolo. Nah, potensi sumber daya alam. Ayang godong tuh manusia omas muda. Asal jangan mama muda kan gitu. Apalagi Mahmud Abbas. Mama muda anak baru satu. Mau bom dia. Anggunong lu mau desain misalkan flora, fauna dan emas. Kan bisa kita Simalungun yang mengelola. Ngapain harus mereka? Memang betul Asyam. Saya memang kekalahan orang Simalungun. Ya ini mohon maaf Pak. Karena memang perwakilan kita di Jakarta itu kan minim, sehingga isu-isu strategis dan isu nasional itu payah kita dapat. Ketika ada rembuk nasional di sana, dapat survei, ya kan? Ada emas di Loli Simbolo. Ini 5 tahun lagi bisa dieksplorasi. Mereka kan dapat informasi di Jakarta. Maka dari sekarang boleh klaim-klaim kan begitu, ya kan? Misalnya begitu. Nah, ini kejadian juga. Mengapa Amerika Serikat itu harus misalnya mendukung Indonesia merdeka? Satu motivasinya hanya satu. Karena laporan Belanda tahun 38 tentang kekayaan tambang emas yang di Papua itu sudah diterbitkan oleh Belanda tahun 38. Itu yang dibaca oleh Amerika Serikat. Maka begitu, maka mereka juga ingin menggoyang. Hubungan mereka juga dengan Soekarno tidak bagus. Justru Soekarno keluar dari PBB, ya kan? Maka makin sulit Amerika Serikat untuk mencaplok Indonesia. Gitu. Akhirnya mereka menggulingkan itu mulai tahun 65, tahun 74, ketika Soeharto terpilih menjadi presiden. Maka proposal yang pertama sekali dia tekek itu adalah pendirian Freeport McMoran. Itu berdasarkan laporan tahun 38. Mereka harus menunggu sekitar
3 tahun kemudian baru bisa mengeksplorasi tambang emas yang ada di. Bagaimana dengan perjuangan Simalungun lainnya? Tidakkah kita punya tanggung jawab atas pemulihan tanah-tanah di Simalungun ini? Ya, terserah kita. Mari kita rumuskan hari ini. Apakah kita mau bergerak atau mau diam saja atau wait and see? Terima kasih.